Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Mizi Zulio dari kampus Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta, dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai pendidikan di masa pandemi untuk memenuhi tugas UAS Antropologi dosen pengampu Bapak Makfur. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksud pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan kebahagiaan setinggi-tingginya. Di sini dijelaskan bahwasanya pendidikan itu dimulai sejak tumbuhnya anak-anak dan tercapainya keselamatan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maksud dari keselamatan kebahagiaan itu adalah apabila seorang yang mempunyai ilmu dimanapun dia berada di masyarakat ataupun untuk diri dia sendiri, ilmu itu dipergunakan. Contohnya di daerah pertanian, dia bisa mengelola pertanian tersebut menjadi tanah yang dulunya kosong menjadi lahan yang luas dengan perkebunan. Sedangkan orang yang tidak mempunyai ilmu, dia bingung. Tanah kosong ini apa mau dibuatnya rumah atau membuatnya tanaman. Masalahnya dia yang tidak ada ilmu membuat bangunan arsitek atau ilmu tentang pertanian. Dan jika dia mempunyai ilmu, orang yang punya ilmu itu dia berguna di masyarakat dan dihargain. Sedangkan orang yang tidak mempunyai ilmu, apabila dia mempunyai harta dan dia bingung mempergunakannya. Selanjutnya pendidikan di masa pandemi. Pada masa pandemi COVID-19 ini membuat pola pendidikan berubah. Semula proses belajar mengajar dilakukan dengan tatap muka, tapi kini proses belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet serta teknologi informasi dan komunikasi. Bang, saya juga merasakan sejak di bulan 3 Maret tahun lalu, Indonesia, masyarakat maupun mahasiswa dan pelajar terkena dampak COVID-19 ini, di mana dulunya pendidikan itu dilakukan secara offline, tatap muka, interaksi antara teman-teman, guru, tapi sekarang ini kita menggunakan teknologi. Selanjutnya, dampak positif dan dampak negatif metode pembelajaran daring. Yang pertama, dampak positifnya meminimalisir dan mengurangi lajur penyebaran penyakit COVID-19. Dengan adanya metode pembelajaran daring, kita bisa belajar di rumah dan tidak usah campur atau berkerumun untuk belajar bersama teman-teman agar tidak mengurangi laju penyebaran penyakit COVID-19. Yang kedua, menumbuhkan kemandirian belajar untuk siswa ataupun mahasiswa. Yang ketiga, mengenal teknologi dalam pembelajaran daring, di mana dulunya kita offline, belajar interaksi dekat dengan guru, teman-teman. Sekarang kita jauh dan kita sekarang harus mengenal teknologi itu seperti apa. Selanjutnya, penjelasan dosen guru bisa direkam sehingga bisa diulang lagi nanti. Betul, apabila ada teman yang sinyalnya kurang jelas atau kurangnya pemahaman, bisa direkam dan bisa diulang lagi pembelajaran tersebut. Yang kelima, lebih sering berkumpul dengan keluarga. Adanya metode pembelajaran daring, kita bisa lebih dekat bersama keluarga kita, dengan orang tua.
Yang terakhir, dampak negatifnya. Yang pertama, kurangnya pemahaman materi yang disampaikan guru dan dosen. Ya, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, kurangnya pemahaman ya dikarenakan ada kurang dukungannya sinyal atau di daerah geografisnya kurang memenuhi dan jauh dari tower ya. Yang kedua, kurang fokus. Tidak semua anak-anak itu selalu memperhatikan HP-nya saat gurunya menjelaskan melalui daring. Kadang mereka juga ada fokus, ngantuk, kelelahan, menatap kamera terlalu lama. Yang selanjutnya, 3, sinyal yang tidak stabil. 4, penggunaan kuota yang boros. Memang benar, sejak adanya COVID ini kita belajar melalui metode pembelajaran daring. Pertama, kuota ini yang selalu boros. Tapi menurut saya sama saja. Walaupun offline, kita juga penggunaan uang kita juga boros. Seperti kita menggunakan kendaraan, itu harus menggunakan bensin, pulang pergi. Ya, hampir sama saja lah per bulannya. Menurut saya ini. Yang terakhir, yang kelima, kurangnya semangat dalam belajar. Kadang teman-teman yang curhat sama saya itu kadang ada yang cerita, kapan ini COVID ini selesai? Karena masalahnya mereka itu lama-lama di rumah suntuk dan bosan katanya. Itu sajalah yang bisa saya sampaikan dari pendidikan di masa pandemi ini. Saya berharap teman-teman di rumah sehat selalu, jaga kesehatannya. Akhirul kalam, apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.